Oke guys, jadi untuk video kali ini aku mau bahas HP Infinix Hot 50 Pro Plus setelah pemakaian 4 bulan. Untuk harganya sendiri ini dulu aku beli di harga 2,6 juta. Sedangkan untuk harga sekarang di toko online itu udah ada yang jual di 2,3 juta aja. Tapi kalau kalian masih ingin beli secara offline itu untuk harganya masih sama guys. Oh iya, untuk variannya ini aku ambil yang RAM 8 dengan memori 256. Langsung aja untuk yang pertama di sini aku mau bahas tentang kemulusan fisik HP ini setelah 4 bulan pemakaian. Untuk fisiknya sendiri bisa dibilang HP ini masih sangat mulus, tapi sayangnya untuk hard case orinya dan tempered glass orinya itu udah pecah karena kemarin HP ini jatuh 2 kali guys. Jadi terpaksa aku copotin dan ganti yang aftermarket. Tapi untuk hasilnya masih terlihat bagus. Selanjutnya untuk performanya sendiri bisa dibilang HP ini masih mantap dan gak ada penurunan yang signifikan dari awal beli. Mulai dari sinyal, performa chipset, dan baterai itu masih smooth-smooth aja guys. Gak ada kendala yang berarti. Jadi bagi kalian yang sering bilang Infinix itu manis di awal, kayaknya Infinix udah mulai berbenah di HP ini. Sedangkan untuk update OS-nya ini pernah aku update 1 kali pas awal beli. Dan untuk pengalaman pakai OS ini bisa dibilang itu bagus banget. Selama aku pakai nggak pernah nemu bug atau kendala yang aneh-aneh. Lalu untuk layarnya bisa dibilang HP ini udah mantep banget karena udah pakai layar AMOLED, kemudian udah support refresh rate 120Hz dan proteksinya itu Corning Gorilla Glass dengan tingkat kecerahan 550 nits. Dan yang paling mantep adalah HP ini udah layar lengkung. Jadi kalau kalian mau pakai HP ini untuk nonton film, scroll sosmed, ngetik, atau yang lain, ini udah mantep banget. Oh ya guys, satu lagi, HP ini udah support 10 jari atau 10 sentuhan. Jadi kalau kalian main game itu bisa lebih smooth lagi. Kemudian untuk kualitas speakernya bisa dibilang ini juga udah mantep karena sudah support stereo dan untuk suaranya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya untuk performa gamingnya sendiri HP ini udah support gyro hardware. Jadi kalau kalian mau main PUBG atau CODM yang butuh gyro hardware, HP ini udah cakep banget. Dan untuk kalian para user game Mobile Legends, menurutku HP ini udah lebih dari cukup. Jadi selama bulan puasa kemarin HP ini full dipakai buat nge-push rank, mulai dari habis taraweh sampai sahur nonstop. Dan untuk performanya itu bisa dibilang mantep guys. Jadi untuk settingan rata kanan itu bisa stabil 85 fps-an. Dan untuk baterainya juga bisa bertahan 5-6 jaman. Kemudian untuk suhunya sendiri HP ini kalau di settingan yang paling tinggi itu bisa panas banget, tapi biasanya aku mainin HP ini di settingan yang medium aja biar baterainya tambah awet dan juga untuk suhunya bisa lebih terjaga. Dan untuk baterainya sendiri HP ini memiliki kapasitas 5000 mAh dengan 33 watt fast charging. Untuk kecepatan pengisiannya sendiri HP ini sanggup mengisi 50% baterai dalam waktu 26 menit. Dan juga HP ini udah support bypass charging. Sedangkan untuk ketahanan baterainya bisa dibilang ini cukup awet. Jadi kalau untuk sosmedan pakai wifi, sini aku pakai wifi karena memang di rumah itu ada wifi.
itu sekitar 12 jam lebih, sedangkan untuk gaming itu bisa 5-7 jam tergantung dari game dan settingan gamenya. Jadi kalau untuk baterai menurutku HP ini nggak ada masalah. Kemudian dari segi kameranya HP ini bisa dibilang udah cukup banget. Yang pertama di sini fotonya. Untuk kualitas fotonya di sini udah mantep, mulai dari komposisi warna yang udah pop up, udah bagus. Kemudian dari detailing yang dimana untuk detail jarak jauh dan jarak dekat itu juga udah mantap. Kemudian untuk pencahayaannya juga udah stabil. Sedangkan untuk perekaman videonya HP ini udah bisa ngerekam di ukuran 2K 30 fps dan HP ini juga udah support stabilizer. Tapi menurutku untuk kualitas videonya ini bisa dibilang biasa aja, karena kalau dipakai jalan itu masih keteteran guys. Untuk kekurangannya sendiri bisa dibilang HP ini minim kekurangan. Palingan di sini menurutku yang harus agak maksimalin yaitu yang pertama adalah perekaman videonya. Jadi untuk perekaman videonya itu di perekaman 2K 30 fps stabilizernya itu nggak bisa diaktifin. Kemudian masalah lainnya yaitu adalah casingnya. Jadi untuk casingnya itu harus cari yang bener-bener pas. Nanti kalau nggak pas itu malah terjadi ghost touch di layarnya. Kenapa? Karena layarnya lengkung guys, jadi pinggirannya itu usahakan cari yang pas. Untuk kelebihannya sendiri, HP ini sudah memiliki beberapa kelebihan, yaitu layar AMOLED lengkung, desain yang mewah. Kemudian HP ini juga sudah menggunakan chipset Helio G100 dengan Antutu 400 ribuan, baterai 5000 mAh dengan 33 watt fast charging, dan juga HP ini udah support bypass charging. Oke, jadi untuk kesimpulannya gimana bang? Apakah HP dengan harga 2,5 jutaan ini worth it untuk dibeli? Jawabannya adalah ya, HP ini worth it untuk dibeli. Asal kalian tahu aja guys ya, untuk harga 2,5 jutaan HP inilah pemenangnya. Selain HP ini banyak keunggulannya, HP ini juga ada sertifikasi 5 tahun smoothness. Meski sertifikasi ini dari Infinix, cuma kan kita tahu mereka tidak asal ngeklaim guys. Jadi kalau kalian mau cari HP yang bisa dipakai untuk jangka panjang, mungkin ini dia salah satu pilihannya. Oke, mungkin itu aja informasi yang dapat aku sharing di video kali ini. Jika kalian punya kritik, saran, atau komen bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di next video.